baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini tentunya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi inverse, di mana nanti anak-anak bisa untuk mendefinisikan apa itu fungsi inverse, kemudian sifat dari fungsi inverse, dan kemudian kita akan mencoba menginverskan dari sebuah fungsi entah itu linear, kuadrat ataupun rasional. Siap? Kemarin kita belajar fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Adalah proses Jumlah tangan boleh. Oke, Miftah, apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi adalah proses menggabungkan dua atau lebih suatu fungsi menjadi satu fungsi yang baru. Ibu punya es batu. Kita anggap es batu ini merupakan X. Nah, kemudian es batu ini diolah atau dioperasikan pada sebuah fungsi F sehingga dia menjadi air. Nah, ya, ada perubahan kan dari es batu jadi air. Kemudian ketika ibu balik prosesnya, bagaimana caranya dari air menjadi es batu? Berarti dibekukan ada proses yang mengubah atau berkebalikan dari yang asalnya air menjadi es batu menjadi air es batu. Ada yang bisa menyebutkan nggak dari aktivitas sehari-hari yang merupakan itu adalah sebuah proses berkebalikan? Memakai baju. Gimana kan? Seperti mengencingkan baju. Nah, proses kebalikan itu dalam matematika disebut dengan inverse fungsi yang pada akhirnya menghasilkan fungsi inverse. Artinya pada setiap inverse fungsi atau semua fungsi itu bisa diinverskan, tapi belum tentu menghasilkan fungsi inverse. Kalau misalkan ibu punya fungsi fx itu sama dengan 2x, kira-kira berapakah inverse? Inverse itu dituliskan dengan f-1x ya. Kira-kira inverse dari 2x itu berapa? 2? Berapa Yildan? Apa? Inverse dari 2x. Inverse fungsi itu kan ibu punya nih fungsi 2x. Nah, kalau inverse kira-kira berapa? X 2. Kita lihat bareng-bareng gitu. Ini untuk menghasilkan 2x itu kira-kira operasi apa yang dilakukan? Biar jadi 2x. Apa namanya? Perkalian ya. Nah, kalau kebalikan dari perkalian, dan untuk inverse ini kira-kira dibagi mana kan? Dibagi jadi berapa? 1. X per 2. X per 2. 2x ditambah 4. Coba bayangkan yang tadi ya, S sama dengan Y. Ada kan? Terus apa yang akan terjadi ketika nomor handphone itu sama Miftah misalkan? Jadi bakal apa? Jadi bakal membingungkan. Nah, begitu pada fungsi inverse, dia memiliki syarat tidak boleh memiliki cabang, atau dia hanya boleh satu pasangan saja, karena ketika dibalik dia akan tetap memiliki pasangan yang sama kan, dari A ke 3 atau 3 ke A, dia bakal tetap sama dia aja.
punya pasangan. Berarti dia tidak punya inverse-nya, dia nggak punya kebalikannya. Maka di sini untuk fungsi inverse itu punya satu syarat, dia harus punya pasangan pasti satu pasangan. Terus Tidak boleh menjadi kalau macam-macam fungsi ada berapa? dan Fungsi injektif, Jack dan bijektif. Jadi syarat untuk fungsi inverse itu dia harus bijektif. Artinya dia bersifat subjektif juga injektif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Oke, kalau gitu silakan keluarkan kertasnya dulu. Silakan bikin enggak semuanya yang sebelah kanan itu, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan ibu, sebelah kanan ibu. Berarti kalau ini Ahmad sampai Ahmad, Melani sampai Melani. Kemudian di sini jawabannya sampai Yordan dan di sini Desri sampai Raisa. Raisya. Oke. Berarti setelah diri itu ada kita sampai Karin, kemudian ada Nasya sampai Rizky, ada Raisya sampai Dinda. Silahkan kalian berdua yang sebelah kanan ibu satu membuat soal, kemudian yang sebelah kirinya menjawab soal dari yang kanan ibu. Paham? Silahkan. Kemudian nanti lipat, nggak boleh besar-besar, nggak boleh besar-besar. Nanti lipat, udah gitu dikumpulkan di depan orang yang paling dekat. Jawabannya, dua-duanya. Jadi untuk pertanyaan di sebelah sini, jawaban di sebelah sini, pertanyaan di sebelah sini, jawaban di sebelah sini, pertanyaan di sebelah sini, jawaban di sebelah sini. Bisa? Bisa. Oke, silakan dikerjakan.
Mesia. pakai Y. Miesa. Nah, oke. Satu lagi adalah pasangan Desmond sama Meilan. Inversnya adalah X per 4 dikurang 2X. Betul apa betul? Jawaban itu Desmond. Oke, sampai di sini kita bisa simpulkan bareng-bareng apa itu? Fungsi inverse, fungsi Kebalikan dari suatu fungsi. kebalikan dari sebuah fungsi asalnya. Oh, fungsi asalnya. Oke. Syarat dari fungsi inverse itu dia harus yang memiliki satu pasangan bijektif. Lalu kalau tidak bijektif antara dia punya dua pasangan atau dia tidak punya pasangan satu. Oke ya. Oke, itu adalah salah satu cara mudah untuk supaya anak-anak itu bisa mengenali fungsi inverse dari fungsi yang bisa digambar temannya sendiri, bahkan dikerjakan oleh sendiri ya. Ya.